Assalamualaikum teman-teman. Tema kita kali ini adalah perkembangan anak usia 7-12 tahun. Tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Elia Umi Hanik, MPDI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haya Sa'adatun Nuris Suraya, mahasiswi IAIN Kudus, Prodi PGMI, kelas B, dengan NIM 2010310064. Materi kita yang pertama, yakni pengertian pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan pendidikan formal awal yang diterima anak. Pendidikan dasar itu ibarat gerbang utama pendidikan bagi anak untuk melangkah menapaki masa depan yang cerah. Pendidikan akademis kognitif, emosi, sosial, dan moral sebagai landasan pendidikan seyogyanya ditumbuhkan dengan cara atau metode yang tepat melalui proses pendidikan yang berkesinambungan. Periodisasi dan ciri khas umum anak SD. Pada tahapan psikologi perkembangan, usia 7-12 tahun masuk dalam kategori tahap usia akhir. Yang pertama yakni masa sekolah, yang meliputi perubahan sikap, nilai, dan perilaku. Yang kedua yakni masa sulit. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh teman sebayanya. Yang ketiga yakni masa penyesuaian diri. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh imitasi sosial dan masa berkelompok. Masa kanak-kanak ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, masa kelas-kelas rendah sekolah dasar yang berlangsung antara usia 6 atau 7 tahun sampai dengan 9 atau 10 tahun. Biasanya mereka duduk di kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar. Yang kedua, yakni masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar yang berlangsung antara usia 9 atau 10 tahun sampai dengan 12 atau 13 tahun. Biasanya mereka duduk di kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Secara umum, perkembangan dipengaruhi oleh yang pertama adalah experience atau pengalaman. Yang kedua yakni learning atau belajar. Yang ketiga yakni maturation atau kematangan. Adapun berbagai faktor yang menyebabkan adanya perbedaan perkembangan pada anak, disebutkan ada 2 faktor, yakni yang pertama, faktor internal. Kondisi fisik alat indera yang tidak berfungsi baik atau sindroma Down atau penyakit tertentu bisa jadi dikarenakan oleh keturunan. Selain itu juga kondisi psikologis yang berbeda yang ditunjukkan dengan kondisi di bawah rata-rata kemampuan perkembangan anak seusianya.
Faktor yang kedua yakni faktor eksternal, yang meliputi kondisi saat di dalam kandungan, kondisi ibu yang kurang gizi, depresi, obat, alkohol, dan kafein. Selanjutnya, kondisi saat kelahiran. Proses kelahiran, kekurangan oksigen ketika proses kelahiran terjadi. Yang ketiga, keluarga, pola asuh yang salah, stimulasi yang kurang, keadaan sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan. Perkembangan anak usia 7-12 tahun. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik ditandai dengan lebih tinggi, berat, dan kuat. Dalam hal ini, peran gizi sangat penting. Perubahan pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak seperti berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda, dan main sepatu roda. Kegiatan fisik sangat perlu untuk melatih koordinasi dan kestabilan tubuh, dan energi yang tertumpuk perlu penyaluran. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Yang kedua, yakni perkembangan bicara. Berbicara lebih selektif, ngobrol berkurang, penekanan sebagai bentuk komunikasi, bukan hanya latihan verbal. Berbicara merupakan alat komunikasi terpenting dalam berhubungan dengan orang lain. Bertambahnya kosakata yang berasal dari berbagai sumber menyebabkan semakin banyak perbendaharaan kata yang dimiliki. Bila pada masa kanak-kanak awal anak berada pada tahap mengobrol, maka kini kegiatan bicara makin berkurang. Pada umumnya, anak perempuan berbicara lebih banyak daripada anak laki-laki, karena anak laki-laki berpendapat bahwa terlalu banyak berbicara kurang sesuai dengan perannya sebagai laki-laki. Yang ketiga, yakni perkembangan kognitif. Jean Piaget, seorang ahli psikolog berkebangsaan Swiss, melakukan studi mengenai perkembangan kognitif anak secara intensif. Dengan pengamatan yang cermat selama bertahun-tahun, Piaget mengembangkan teori bagaimana kemampuan anak untuk berpikir melalui satu rangkaian tahapan. Mulai timbul pengertian tentang jumlah, panjang, luas, dan besar. Anak dapat berpikir dari banyak arah atau dimensi pada satu objek. Pada masa ini, umumnya egosentrisme mulai berkurang. Anak mampu berpikir logis mengenai objek dan kejadian. Selanjutnya, yakni perkembangan emosi. Ciri-cirinya yaitu emosi anak berlangsung relatif lebih singkat, hanya beberapa menit dan sifatnya tiba-tiba. Yang kedua, yakni emosi anak kuat atau hebat. Hal ini terlihat bila anak takut, marah, atau sedang bersenda gurau. Yang ketiga yakni emosi anak mudah berubah. Sering kita jumpai seorang anak yang baru saja menangis berubah menjadi tertawa, dari marah berubah tersenyum. Yang keempat yakni emosi anak nampak berulang-ulang. Hal ini timbul karena
anak dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan. Ia harus mengadakan penyesuaian terhadap situasi di luar, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Yang kelima yakni perkembangan sosial, ditandai dengan meluasnya lingkungan sosial, mulai mendekati teman sebayanya, dan mulai melepaskan diri dari keluarga. Bermain secara berkelompok, memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi, bertenggang rasa dengan teman sesama teman. Pengaruh teman sebaya sangat besar bagi yang bersifat positif, seperti pengembangan konsep diri dan pembentukan harga diri. Perkembangan emosi pada anak-anak tak dapat dipisahkan dengan perkembangan sosial, yang sering disebut sebagai perkembangan tingkah laku sosial. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.